Pemirsa, Indonesia saat ini telah memasuki puncak musim kemarau. Bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi momok setiap musim kemarau tiba. Imbasnya, kabut asap mengancam setiap kehidupan warga. Indonesia telah memasuki musim kemarau. Saat musim ini, bencana yang kerap terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan. Selain peningkatan titik panas, pembukaan lahan dengan membakar menjadi salah satu penyebab utama meluasnya kebakaran hutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melansir titik-titik daerah yang mengalami peningkatan api akibat musim kemarau. Kelima provinsi tersebut diantaranya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama periode Januari hingga Agustus 2023, total luas area terindikasi karhutla mencapai 256.319 hektar. Angka ini lebih luas dari tahun lalu sebesar 204.894 hektar. Kebakaran hutan memiliki banyak sisi negatif. Selain menimbulkan kabut asap yang bisa mengganggu transportasi dan kesehatan, asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan juga akan membuat polusi udara meningkat. Tak hanya itu saja, kebakaran hutan akan membuat banyak hewan dan tumbuhan mati, sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak agar kebakaran hutan bisa dicegah. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Abdul Muhari, selaku Kepala Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dan ada pula Nunu Anugrah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita akan langsung sapa narasumber kita. Ada Pak Abdul. Assalamualaikum Pak Abdul, apa kabar? Pak Abdul, bisa dengar suara saya, Pak? Baik, selain Pak Abdul, ada pula Bapak Nunu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa kabar, Pak Nunu? Selamat siang. Siang, Mas. Baik. Baik, kita Selamat langsung siang, saja membahas tentang diskusi kita hari ini, yaitu tentang mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Pak Nunu, ini bukan yang kali pertama Indonesia menghadapi karhutla ya, karena ini sudah menjadi seperti budaya tahunan yang harus dihadapi oleh warga kita. Nah, tetapi sebelum saya mendalaminya lebih lagi, apa yang menjadi permasalahan utama di daerah Kalimantan ya yang terdampak berat dari karhutla ini? Apa yang menyebabkan karhutla ini menjadi seperti sebuah langganan di daerah Kalimantan? Pak Nunu, apakah banyaknya pembakaran lahan dan hutan untuk membuka lahan baru? Konteks karhutla itu ibarat konsepnya segitiga, Mas Andrew. Jadi ada 3 unsur penyebab begitu ya. Ada panas atau api, kemudian ada oksigen dan ada bahan bakar. Nah, kalau kita tidak bisa memanage itu, maka terjadilah yang disebut fire spot gitu ya, kebakaran. Dan riset atau data saintifik menunjukkan di Indonesia itu 99% disebabkan oleh ulah manusia. Nah, misalnya di Kalimantan Tengah ada pembukaan lahan ya dengan pembakaran misalnya begitu. Dan di Sumatera Selatan misalnya ada budaya sonor. Tetapi itu juga memang belum ada data research apakah seberapa pengaruhnya. Ya. Paling tidak itu kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan fire spot. Itu kira-kira Mas Andrew. Baik, jadi memang ada sejumlah warga yang membuat lahan baru sehingga melakukan pembakaran lahan dan hutan ya. Kalau begitu saya akan bertanya ke Pak Abdul dari BNPB, tapi kita akan sapa terlebih dulu. Pak Abdul, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Abdul, selamat siang. Assalamualaikum, Pak. Baik,
Sepertinya kami masih memiliki gangguan komunikasi dengan Bapak Abdul. Kita akan melanjutkan kembali diskusi kita dengan Bapak Nunu. Pak Nunu, kalau dari pemerintah sendiri apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hal ini? Karena ini sudah berbulan-bulan Pak, warga kita menghadapi kabut asap dan tentu ada banyak sekali dampak buruknya untuk kesehatan warga kita di sana Pak. Ya, baik Mas Andrew. Jadi kebakaran hutan dan lahan ini hampir kerap ya terjadi setiap tahun. Dan mungkin kalau dilihat sejarah yang paling dahsyat itu di tahun 2015 karena fenomena El Nino. Nah sekarang juga BMKG menyebut fenomena El Nino begitu ya. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tentu di dalam perspektif dan basis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami mempunyai 3 klaster gitu yang tengah dan sedang dilakukan. Yang pertama analisis iklim dan langkah. Jadi kita selalu dengan menggunakan basis data science, data BMKG dan institusi lain, kemudian dianalisis perlu tidak dimodifikasi cuaca dan lain-lain. Itu analisis iklim dan langkah. Kemudian ada pengendalian operasional yang kita sesungguhnya masing-masing institusi itu punya basis organisasi tapaknya. Seperti misalnya Kementerian LHK mempunyai unit DAOPS, unit Semanggala Agni. Hal yang serupa dengan Polri, TNI, BNPB juga punya BPPD di masing-masing provinsi atau kabupaten. Kemudian pengelolaan lanskap. Bagaimana konteks kelola kawasan atau area hutan dengan kawasan atau area penggunaan lain. Sehingga ini maknanya bagaimana setiap pemangku pengelola kawasan, baik kawasan hutan maupun area penggunaan lain, mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan menghindari kejadian karhutla di masing-masing area. Kemudian dalam konteks upayanya, maka kita ada 3 langkah. Upaya pencegahan misalnya, kita giat melakukan operasi patroli pencegahan karhutla. Kemudian kita juga melakukan awareness program terhadap masyarakat begitu ya. Karena sesungguhnya yang berhadapan langsung dengan titik api adalah masyarakat atau desa setempat. Kemudian teknologi modifikasi cuaca juga dilakukan bersama stakeholders lain, ada BNPB, ada BRIN, ada BMKG, TNI, Angkatan Udara, Polri, dan lain-lain. Koordinasi, komunikasi, partisipasi aktif masyarakat, termasuk masyarakat peduli api. Kira-kira bentukan formal pelembagaan masyarakat dalam konteks partisipasi di karhutla seperti itu. Kemudian kita juga punya langkah ketika terjadi fire spot. Gitu, ya. Kita ada konteks pemadaman, kemudian penanggulangan, dan penanganan pasca. Bagaimana kita mulai dari monitoring hotspot, di mana ada hotspot, kemudian ketika terjadi fire spot dipadamkan, kemudian ketika terjadi karhutla, maka setelahnya kita akan hitung berapa luasan, dan penanganan pasca, misalnya perlu direhabilitasi atau direstorasi atau dipulihkan kembali habitat. Saya kira 3 langkah itu, dan kesemuanya paradigmanya sekarang adalah paradigma pencegahan. Sehingga kita cukup banyak belajar dari kejadian tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu Mas Andrew. Baik, jadi ada 3 upaya atau 3 langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Namun alangkah baiknya lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya atau menangani sebuah masalah. Kalau kita lihat ini kan bukan sebuah kejadian pertama kali Pak. Sudah berkali-kali di Kalimantan mengalami karhutla dengan rentang waktu yang cukup panjang, berbulan-bulan. Apakah sebetulnya ada upaya preventif yang dilakukan dari pemerintah atau edukasi tentang dampak buruk dari pembakaran lahan dan hutan, terutama lahan gambut ini Pak? Karena kedalaman dari lahan gambut di sana kurang lebih 3-5 meter, sehingga untuk memadamkannya ini tidak mudah. Apakah sebetulnya ada upaya preventif atau sanksi tegas supaya warga yang ingin melakukan pembakaran lahan ini berpikir ulang? Ya, betul.
Seperti yang tadi saya sampaikan dalam konteks atau upaya pencegahan, awareness program termasuk sosialisasi dan lain-lain, pendekatan pelembagaan ke dunia pendidikan, kemudian ke masyarakat, begitu ya. Kemudian kita membuat pola dan pembentukan masyarakat peduli api, patroli terpadu bersama masyarakat, itu kita lakukan dalam konteks pencegahan. Nah, dalam konteks Gakum juga, di samping sekarang misalnya kita lakukan upaya pemadaman, terutama pada area-area gambut gitu ya. Upaya penegakan hukum juga tengah kami lakukan. Kita punya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian sejak Januari 2023 hingga 5 Oktober 2023, upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan adalah memberikan surat peringatan kepada 220 perusahaan gitu ya, dan non perusahaan artinya yang punya lahan, untuk yang terindikasi bahwa lahan atau kawasannya terindikasi ada hotspot dengan tingkat hotspot yang lebih dari 80% gitu kira-kira. Kemudian upaya penyegelan terhadap lokasi-lokasi atau perusahaan-perusahaan yang terbakar juga dilakukan. Sejumlah 35 ya. 35 perusahaan sudah dilakukan upaya penyegelan. Nah, langkah hukum terpadu juga dilakukan bersama KLHK, Kejaksaan dan Kepolisian. Kemudian upaya hukum berlapis juga dilakukan. Sehingga pengenaan sanksinya tidak hanya pengenaan sanksi administratif, kita juga lakukan upaya gugatan perdata dan pidana gitu kira-kira. Itu saya kira di upaya penegakan hukum yang KLHK tengah lakukan, Mas Endro. Baik, jadi sanksi juga sebetulnya sudah diterapkan ya bagi warga yang melakukan pembakaran hutan ataupun lahan secara ilegal. Nah, pertanyaannya kenapa masih banyak warga yang bandel melakukan pembakaran lahan gambut terutama ya? Dan bagaimana juga kira-kira BNPB melakukan aksi pemadaman hingga saat ini yang belum usai di daerah Kalimantan, terutama ada 2 kota yang terdampak berat ya, yaitu Palembang, Sumatera Selatan, dan juga di daerah Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kita akan membahas nanti usai jeda ya. Untuk itu pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama Bapak Abdul dari BNPB dan ada Bapak Nunu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun sebelum saya ke Pak Nunu, saya akan bertanya terlebih dulu ke Bapak Abdul. Bapak Abdul, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, bisa Mas Andrew. Baik. Pak Abdul, boleh diceritakan bagaimana situasi dan kondisi terkini di tempat yang terdampak berat dari karhutla ya, utamanya adalah Kalimantan, yaitu Palangkaraya dan Kota Waringin Timur. Karena saya dengar di sana setiap hari akan ditemukan 10 titik baru dari lokasi api yang baru, Pak Abdul. Ya, kita selalu melakukan pemantauan perkembangan dari kondisi hotspot dan firespot, tidak hanya di 2 daerah tadi ya, ada 6 provinsi prioritas yang kita selalu pantau. Di Sumatera itu ada Riau, Jambi, Sumsel, Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan itu ada Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Nah, memang kalau kita lihat dari analisis, kita selalu membandingkan perkembangan atau jumlah hotspot mingguan dari 6 provinsi ini. Yang paling signifikan itu sebenarnya memang di minggu ke-5 September kemarin. Jadi di minggu ke-5 September kemarin itu exposure awan yang biasanya di bagian utara ekuatornya Indonesia itu termasuk di situ ada Riau, setengah Jambi, kemudian
tengah Kalimantan Barat, tengah Kalimantan Tengah yang biasanya itu secara periodik tetap masih bisa dibasahi oleh hujan. Di minggu ke-5 September itu eksposurnya terbuka. Jadi awannya sedikit terbuka sehingga daerah-daerah yang biasanya tetap terkontrol itu titik hotspotnya menjadi luar biasa, termasuk Riau di minggu ke-5 September itu. Tetapi di data kita di awal Oktober ini hanya 2 provinsi yang mengalami kenaikan hotspot dan fire spot, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dan 2 provinsi khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di tanggal 8 dan tanggal 9 kemarin Oktober itu diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi ya, antara intensitas sedang hingga tinggi, hampir merata di semua kabupaten kota. Ini juga mendukung menurunnya jumlah hotspot di 2 kawasan ini yang sebelumnya khususnya Kalimantan Selatan itu cukup signifikan. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Nunu, kita lintas institusi bekerja sama khususnya untuk mendukung pengendalian karhutla ini tidak hanya dari operasi Satuan Tugas Darat, tetapi juga Satuan Tugas Udara yang sejak tanggal 3 Oktober itu kita sudah mendeploy 5 unit fixed wing ya, pesawat fixed wing untuk memperkuat armada kita di TMC, dan hasilnya alhamdulillah di tanggal 8 sama 9 itu hujannya turun cukup merata di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Nah memang PR kita ini masih ada di Sumatera Selatan, khususnya Ogan Komering Ilir. Ini yang masih kita coba terus upayakan dari sisi TMC, tapi memang TMC-nya kan bergantung pada eksposur awan hujan potensial yang bisa kita semai dengan garam ya. Tetapi meskipun potensinya hanya 30%, 40% awan itu, ketika awan itu ada, kita akan tetap coba untuk optimalkan. Dan selain itu, kita saat ini di 6 provinsi prioritas ini sudah mendeploy 37 unit heli, 25 unit waterbombing dan 12 unit heli patroli. Ini juga kita optimalkan untuk melakukan pengendalian awal, karena sebenarnya pengendalian karhutla ini sangat bergantung pada seberapa cepat kita merespon ketika ada laporan fire spot-nya. Karena pada kondisi kering seperti ini, sebenarnya yang menjadi musuh kita itu kecepatan rambat api itu luar biasa. Karena rantingnya kering, gambutnya kering, sehingga eskalasi daerah terbakar itu sangat cepat gitu. Nah, respon awal ini yang sangat menentukan kita bisa mengendalikan api. Tapi dari data laporan Satgas daerah yang kami terima di Pusdalop BNPB, secara umum rata-rata waktu terbakar karhutla di tahun 2023 ini masih jauh lebih terkendali daripada 2018-2019. Rata-rata waktu terbakarnya lahan di 2023 ini, itu catatan kami dari 3 jam sampai 45 sampai 48 jam. Jadi dari 3 jam sampai 3 hari. Gitu. Meskipun ada beberapa tempat, misalkan Ketapang atau Ogan Komering Ilir yang cukup lama. Tetapi ini cukup lama ini bukan satu tempat, bukan satu sumber. Begitu satu lokasi kita padamkan, ada satu titik lagi yang kemudian tereskalasi. Begitu satu titik kita padamkan, ada titik lain yang tereskalasi. Atau begitu hari ini kita bisa selesaikan, besok muncul lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang terus diupayakan oleh tim di lapangan untuk bisa melakukan pengendalian seoptimal mungkin, Mas Andrew. Baik, jadi memang ada kendala yang harus dihadapi ya. Lahan gambut yang kondisinya kering dan kencangnya angin. Ini juga mungkin jadi persoalan besar bagi tim BNPB serta berbagai komunitas untuk bekerja sama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini. Apakah harus ada sistem atau mitigasi lain untuk memadamkan seperti sistem injeksi, mengalirkan air ke dalam tanah langsung, mengingat lahan gambut ini kan tidak dangkal ya, kurang lebih ada 3-5 meter ke bawah sana.
Sehingga ya alangkah lebih baiknya kita mengalirkan air langsung ke bawah, tidak hanya di permukaan. Kalau di permukaan saja mungkin tidak begitu efektif, Pak Abdul. Semua cara sudah kita upayakan, Mas. Jadi yang barusan disampaikan juga sudah kita lakukan, dan dukungan sarana prasarana untuk itu, baik pompa bornya, baik pompa penyambungnya maupun pompa memasukkannya lagi ke air juga sudah kita dukung di 6 provinsi ini. Artinya hampir semua alat teknologi yang ada di dunia ini sudah kita adakan dan sudah kita deploy ke 6 provinsi itu. Jadi ini benar-benar optimal. Memang sekali lagi tadi juga disampaikan oleh Pak Nunu, mau nggak mau kita harus sampaikan ya bahwa 99% penyebab kebakaran itu pasti manusia, mau sengaja mau tidak sengaja. Jadi penyebab kebakaran ini bukan El Nino-nya, bukan musim keringnya. Itu hanya katalis yang mempercepat waktu penjalaran, waktu eskalasi daerah terdampak. Penyebab utama yang menyebabkan awal kebakaran itu pasti manusia. Nggak ada di alam ini yang tiba-tiba terbakar. Ada petir, Pak, segala macam. Petir itu nggak ada di musim kemarau. Petir itu cuma ada di musim hujan. Jadi kami dari BNPB memang mencoba juga dengan BPBD, Satgas TNI, Polri, Manggala Agninya, KLHK. Memang pendekatan persuasif kita ke masyarakat itu sangat penting. Ditambah saat ini itu sebenarnya masih ada regulasi-regulasi di daerah yang memungkinkan masyarakat diperbolehkan, terutama masyarakat asli ya, masyarakat adat diperbolehkan untuk membuka lahan dengan cara dibakar dengan luasan kurang dari 1 hektar. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu kita sisir ulang. Kalau seandainya masih ada regulasi-regulasi yang mungkin bisa berpotensi untuk menciptakan eskalasi atau potensi karhutla pada musim ini, mungkin kita harus lakukan hold dulu atau kita batalkan dulu regulasi-regulasi daerah yang seperti itu, Mas Andrew. Baik, saya bergeser ke Pak Nunu. Pak Nunu, kita tahu ini sudah berbulan-bulan karhutla terjadi di daerah Kalimantan, bahkan juga bergeser juga ke Palembang. Sebetulnya apa dampak buruk untuk lingkungan kita dari karhutla ini dan juga kesehatan ya bagi warga di sana? Karena ada banyak warga yang sangat susah untuk beraktivitas di sana, terutama untuk anak-anak kita juga di sana. Yang paling mudah dirasakan adalah dari kualitas udara ya, Mas. Saudara, dan kami KLHK juga bersama Dinas Lingkungan Hidup di provinsi maupun kabupaten selalu melakukan pengukuran kualitas udara atau yang kita sebut dengan ISPU ya, Indeks Standar Pencemaran Udara. Ini kan berkonsekuensi dan berdampak pada kesehatan, gitu ya. Semakin pekat atau ISPU-nya pada level yang tidak sehat, berbahaya atau sangat berbahaya, juga ini sangat berdampak saya kira kepada kesehatan. Kedua, berpengaruh juga pada kualitas atau jam belajarnya anak-anak sekolah begitu ya, kadang-kadang diliburkan misalnya dengan kondisi asap yang pekat. Kemudian perekonomian dan transportasi juga ya, misalnya transportasi di udara gitu. Jadi banyak saya kira pengaruh atau dampak dari karhutla, terutama jika berdampak pada adanya kabut asap begitu kira-kira. Baik, jadi memang ada berbagai sektor yang terdampak dari karhutla ini ya. Lalu ketika sudah ada regulasi yang dibuat dari pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan ya, KLHK, untuk melarang warga yang melakukan melakukan pembakaran secara liar, secara ilegal di lahan gambut. Apa sebetulnya yang miss Pak di hal ini, dalam hal ini? Apakah sebetulnya monitoring lebih diperketat lagi agar bisa memastikan warga-warga yang langganan biasanya melakukan pembakaran bisa langsung dicegah sehingga tidak meluas pembakarannya seperti yang kita rasakan saat ini di Kalimantan? Ya, seperti yang Pak Abdul tadi sampaikan, sistem deteksi kita sudah sangat baik saya kira ya. Di KLHK misalnya ada sistem Sipongi ya. Itu pemantauan hotspot, titik panas dan lain-lain saya kira sudah lengkap.
Dan kami juga punya alat atau sistem monitoring hutannya, gitu. Atau Simontana. Saya kira sistem deteksi atau early warning system kita sudah sangat baik. Tinggal sebetulnya behavior kita semua ya, sebagai manusia begitu. Upaya kesadaran kita juga harus semakin ditingkatkan sehingga bahwa api dan asap dalam skala yang eskalasinya tinggi itu sangat berdampak bagi kita, berdampak bagi kesehatan dan semua sektor termasuk sektor lingkungan hidup. Baik, terakhir ke Pak Nunu. Maksud saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, apa yang Anda akan lakukan beserta tim BNPB di sana untuk menangani ini, dan mungkin juga pesan ya bagi masyarakat di daerah Kalimantan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga imbasnya kita rasakan semua di daerah Kalimantan bahkan sampai ke Palembang, dan anak-anak kita juga terdampak berat dari karhutla ini. Apa pesan Anda, Pak Abdul? Ya, pertama tentu saja kita akan tetap melakukan upaya pengendalian sebagaimana sudah diberikan arahan oleh Bapak Presiden waktu kita ratas 2 hari yang lalu. Khususnya untuk optimalisasi operasi teknologi modifikasi cuaca. Nah, kembali lagi ketika kita bicara upaya pengendalian, tadi disampaikan oleh Pak Nunu bahwa intinya itu adalah pencegahan gitu. Karena kalau kita sudah mendapati lahannya terbakar, kondisi kedaruratan ini cukup sulit untuk dikendalikan karena musim kering yang cukup signifikan ini. Jadi kami tentu saja menghimbau kepada masyarakat, sekali lagi kita sampaikan bahwa kalau kita bicara karhutla, penyebabnya itu pasti manusia, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini yang harus sama-sama kita jaga, harus sama-sama kita waspadai, khususnya mungkin di kawasan-kawasan gambut yang mungkin waktu terbakarnya lebih lama. Mari kita sama-sama cegah karena ini tidak akan bisa dilakukan pengendalian oleh pemerintah saja. Jadi mari pemerintah, masyarakat, dunia usaha tentu saja, dan media juga harus terus melakukan sosialisasi supaya benar-benar upaya yang kita lakukan ini tidak hanya optimal pada kondisi daruratnya saja, tetapi juga bisa optimal di fase pencegahannya, Mas Andri. Dilakukan oleh pemerintah saja, namun warga juga harus ikut berkontribusi dalam mencegah karhutla yang terus terjadi hampir setiap tahun di daerah Kalimantan. Terima kasih Pak Nunu, terima kasih Pak Abdul telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Pemirsa, sebuah aksi amal digagas sebuah perusahaan retail di Kota Medan dengan mengajak ratusan anak yatim berbelanja. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.